Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita nyanyi dulu yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti Bina Iman online pada hari ini. Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang akan membawakan aktivitas pada hari ini. Bantulah kami supaya kami dapat mengerti pengajaran yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum bisa berkumpul, berkatilah juga, berilah mereka semua, termasuk kami, kesehatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan teman-teman, kita lanjutkan ke aktivitas. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sehat semua? Sehat. Sebelum kita cerita, kita mau ngapain dulu ya? Nyanyi, betul. Hari ini kakak punya 3 lagu. Hari ini harinya Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Sama satu yang pakai bahasa Inggris. God is so good. Penasaran lagunya kayak gimana? Yuk kita lihat. Check this out. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good to me. Adik-adik, apakah masih semangat? Kalau masih semangat, kakak akan bercerita tentang firman Tuhan.
Firman Tuhan diambil dari Minggu Biasa ke-33 dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Adik-adik tahu nggak cerita firman Tuhan tentang apa? Belum tahu, Kak? Oke, Kakak akan bercerita tentang perumpamaan tentang talenta. Adik-adik, perumpamaan tentang talenta bercerita tentang pada suatu hari ada seorang tuan yang memiliki ketiga orang hamba. Hamba A, hamba B, dan hamba C. Si tuan berencana akan pergi ke luar negeri. Dan sebelum pergi ke luar negeri, tuan itu memanggil ketiga hambanya. Dan untuk menitipkan sesuatu kepada mereka ketika tuan itu pergi ke luar negeri. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang dititipkan tuan itu kepada hamba-hambanya? Belum tahu, Kak? Oke, kalau belum tahu, kakak akan memberitahukan kepada adik-adik apa yang dititipkan tuan itu kepada ketiga hambanya. Di meja kakak ada media yang kakak gunakan untuk kakak bercerita. Nah, ada hamba A, hamba B, dan hamba C. Tuan itu memanggil ketiga hambanya. Kemari hamba-hambaku, sekarang aku akan pergi ke luar negeri. Akan tetapi sebelum aku pergi, aku mau menitipkan sesuatu kepada kalian, dan kalian harus menjaganya dan mengembangkannya, pesan tuan itu kepada hamba-hambanya. Nah, ternyata yang dititipkan tuan itu kepada ketiga hambanya adalah talenta. Nah, adik-adik, talenta itu adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan itu titipkan dan percayakan kepada hamba-hambanya untuk melakukan dan mengembangkan kebaikan-kebaikan itu ketika tuannya itu pergi. Nah, sekarang kita lihat ya adik-adik, hamba yang pertama, hamba A, tuan itu titipkan 5 talenta. Dan hamba yang kedua, tuan itu titipkan 2 talenta kepadanya. Dan hamba yang ketiga, tuan itu titipkan 1 talenta. Pesan tuan itu, kembangkanlah talenta-talenta ini menjadi banyak atau berbuah banyak. Nah, adik-adik, kita akan melihat hamba yang pertama, yaitu hamba A. Hamba A diberikan 5 talenta oleh tuannya. Dan hamba A sangat berterima kasih. Terima kasih Tuan, terima kasih. Saya akan berusaha dan mengembangkan kelima talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, kelima talenta itu seperti uang yang banyak, umur yang panjang, keluarga yang baik, menjadi orang yang rajin, orang yang setia, dan juga memiliki kepintaran. Nah, adik-adik, ketika Tuhan itu pergi, ternyata hamba yang A mengembangkan kebaikan-kebaikan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, kita lihat adik-adik, hamba A memiliki umur yang panjang. Nah, adik-adik, dengan umur yang panjang, hamba A selalu bersyukur.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya diberikan umur yang panjang. Saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, kepada teman-teman. Nah, kita lihat ya adik-adik, talenta yang satu sudah berkembang. Kita masukkan ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah kepintaran, talenta tentang kepintaran. Nah, adik-adik memiliki kepintaran. Adik-adik bisa melakukan hal-hal yang kecil. Seperti ketika adik-adik di sekolah, adik-adik bisa membantu teman-teman yang masih kurang, masih belum mengerti. Adik-adik bisa membantu menjelaskan kepada teman-temannya. Nah, karena adik-adik telah melakukan hal-hal yang kecil, yang kedua makanya talenta yang diberikan bertambah adik-adik. Yeay. Nah, yang ketiga adalah adik-adik diberikan uang yang banyak karena adik-adik selalu menabung. Adik-adik rajin menabung di celengannya. Makanya kebaikan yang adik-adik lakukan yaitu dengan menabung, talentanya menjadi bertambah. Adik-adik telah melakukan kebaikan yang kecil. Nah, kita masukkan lagi adik-adik, talenta yang ketiga sudah berkembang. Nah, yang keempat adalah adik-adik memiliki keluarga yang baik, keluarga yang rajin. Nah, adik-adik bisanya bisa berdoa bersama dengan keluarga, rajin ke gereja karena keluarga adik-adik itu baik-baik. Nah, adik-adik sudah mengembangkan talenta yang keempat. Kita masukkan lagi ya. Oke, sekarang yang kelima adik-adik adalah adik-adik menjadi anak yang rajin, anak yang setia, anak yang taat. Nah, itu seperti apa ya, Kak? Nah, kalau rajin, adik-adik bisa rajin berdoa, rajin baca kitab suci, rajin membantu orang tua, juga taat ketika papi maminya bicara, rajin rajin berdoa. Adik-adik selalu taat seperti itu. Atau nanti ketika di sekolah gurunya berbicara harus rajin belajar ya. Nah, adik-adik rajin belajar. Nah, itu juga termasuk contoh-contoh kecil adik-adik menjadi anak yang rajin, anak yang taat. Oke, sekarang kita masukkan talenta yang kelima. Oke, adik-adik, hamba yang pertama telah mengembangkan 5 talenta dengan melakukan hal-hal yang baik ketika tuannya pergi. Makanya hamba A telah menghasilkan 10 talenta. Sekarang adik-adik, hamba yang B yaitu memiliki 2 talenta. 2 talenta itu adalah umur yang panjang dan juga kepintaran. Nah, karena hamba yang kedua adalah hamba yang baik dan hamba yang rajin, makanya hamba yang kedua pun melakukan kebaikan-kebaikan kecil, yaitu dengan bersyukur karena memiliki umur yang panjang. Nah, kita masukkan ya adik-adik. Oke, satu kebaikan lagi yaitu memiliki kepintaran. Nah, dengan kepintaran seperti yang tadi kakak jelaskan, bisa membantu teman-temannya ketika mengalami kekurangan atau belum mengerti tentang materi yang diberikan oleh guru. Itu hamba yang kedua ini bisa membantunya. Nah, sekarang kita masukkan ya. Oke, sekarang hamba yang kedua awalnya diberikan 2 talenta, tetapi hamba kedua ini hamba yang baik, hamba yang rajin dengan melakukan hal-hal yang kecil. Makanya hamba yang kedua menghasilkan 4 talenta. Sekarang adik-adik, kita melihat hamba yang ketiga adalah 1 talenta. Hamba yang memiliki 1 talenta adik-adik
memiliki perasaan yang sedih, suka marah-marah. Dia marah kepada tuannya. Kenapa Tuhan memberikan kepada saya hanya 1 talenta? Hamba itu marah kepada tuannya. Tuanku tidak adil. Dia memberikan kepadaku hanya 1 talenta. Dia tidak memberikan kepadaku 5 talenta. Makanya adik-adik, hamba yang ketiga ini mengambil 1 talentanya dan menguburkannya di dalam tanah. Adik-adik, apakah hamba yang ketiga ini adalah hamba yang baik? Tidak, adik-adik. Hamba yang ketiga adalah bukan hamba yang baik, karena tuannya telah mempercayakan kepadanya 1 talenta untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi sayangnya hamba yang ketiga ini tidak mau bersyukur, tidak mau mengembangkan talentanya, malah menguburkannya di dalam tanah. Oke adik-adik, perumpamaan tentang talenta pada minggu biasa ke-33 ini mau mengajak kepada kita semua, kepada adik-adik, untuk melakukan hal-hal kebaikan, untuk selalu mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun itu kecil. Nah, contoh nyata atau aksi nyata yang perlu adik-adik lakukan adalah menabung. Adik-adik bisa yang sekarang sudah menabung atau yang belum menabung, dan kalau sudah menabung dilanjutkan. Kalau yang belum menabung, adik-adik alangkah baiknya dicoba menabung dari uang yang kecil maupun sampai kepada uang yang besar. Dengan menabung adik-adik bukan saja menabung uang, tetapi adik-adik bisa ingat, oh hari ini saya menabung apa ya? Menabung kebaikan-kebaikan untuk Tuhan. Hari ini saya melakukan apa ya? Kebaikan-kebaikan untuk papi mami, untuk teman-teman, dan juga untuk kakak, untuk adik. Nah, itu contoh menabung kebaikan-kebaikan untuk adik-adik dapat menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oh ya adik-adik, pesan kakak untuk adik-adik selalu ya, di situasi sekarang adik-adik harus selalu menjaga kesehatan, karena dengan kesehatan kita bisa berdoa, kita bisa membaca kitab suci, kita bisa belajar. Nah adik-adik harus menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan yang rajin, pakai masker kalau ketika keluar, dan tetap menjaga kesehatan agar bisa memuji Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, cerita hari ini sudah selesai dan kita akan berjumpa lagi di waktu yang lainnya adik-adik. Sampai jumpa. Alat yang pertama itu adalah gunting, kemudian bisa juga, dan kalian siapkan sebuah pensil atau pulpen, dan kalian bisa bisa menyiapkan kertas yang ada di rumah kalian, kertas polos ya. Langkah selanjutnya, kalian lipat kertasnya menjadi 2 seperti ini. Kemudian kalian gunakan telapak tangan kalian untuk apa? Ya, untuk menggambar di atas kertas ini ya. Tapi adik-adik harus perhatikan bahwa jari jempol ini harus berada di dekat lipatannya. Karena apa? Nanti kakak akan ajarkan kenapa harus berada di dekat lipatan. Kakak gambar dulu ya tangannya. Nah, setelah jadi, kalian siapkan gunting untuk menggunting gambar yang di tangan tadi. Nah, setelah jadi, kalian akan mendapatkan hasil kertas seperti bentuk tangan kalian. Lalu,
kalian buka ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalian bersihkan dulu sebelum melanjutkannya. Nah, di tangan ini sekarang kalian tulis, misalkan yang sebelah kanan atau sebelah kiri kalian nggak apa-apa, bebas. Yang pertama kalian tulis nama kalian, nama siapa, misalnya nama kakak Ayudis. Nah, terus apa namanya? Nah, tentu kalian pasti ada suatu permohonan dong, apalagi sebentar lagi kan mau Natal tuh. Meskipun kalian boleh dikatakan di rumah aja, tapi kan pasti kalian ada permintaan dong sama siapa? Sama Santa. Nah, kali aja nanti doa kalian terkabul. Kalian tulis nih, doa permohonan kalian apa? Tulis, ya Tuhan, saya ingin sekali merayakan Natal bersama teman-teman dan juga kakak-kakak di sekolah biar. Nah, ini adalah contoh doanya, tapi kalian bisa membuatnya dengan hal lain sesuai dengan permintaan dan permohonan kalian untuk Natal nanti. Setelah itu, kalian lipat. Nah, tadi di awal kan ada untuk hiasannya, kalian bisa menggunakan kertas lipat jika ada di rumah. Nah, kalian bisa gambar sesuai dengan apa yang kalian mau. Misalkan kalian ingin memberi kuku, atau kalian juga bisa mengkreasikan apapun yang ada di sini. Misalkan contoh ya, ada ayah, kemudian ada ibu, kemudian ada kalian, ada adik kalian. Tapi mohon maaf ya, sebelumnya gambar kakak tidak terlalu bagus, soalnya kakak tidak cukup pandai dalam menggambar. Nah, di sini kalian bisa juga gambarkan seperti atap rumah, di mana kalian meminta kepada Tuhan agar kalian selalu dilindungi oleh Tuhan dan diberi selalu kesehatan.
Nah, setelah itu kalian boleh warnakan atau kalian boleh menggunakan apapun itu. Selain itu, ini juga bisa kalian gunakan untuk pembatas Alkitab ya. Oke, sekian. Nah, demikianlah kreativitas kita hari ini. Sebelumnya kakak minta maaf, tadi gambar kakak tidak terlalu bagus. Namun, kakak berharap kalian dapat memahami bahwa sebentar lagi adalah masa Natal. Dan kakak harap kalian tetap semangat ya. Dan berharap pada Natal nanti kita bisa bertemu, atau minimal pada saat pesta perayaan Natal itu. Doakan negeri ini dan dunia ini agar semua diberi kesehatan sampai Natal tiba, dan corona dapat pergi dengan cepat dari muka bumi. Sekian, kita lanjut ke kakak-kakak yang lain. Halo adik-adik, hari ini BIA-nya udah mau berakhir nih. Nah, sebelum selesai kita berdoa dulu ya. Sebelum berdoa kita nyanyi dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih karena pada hari ini Engkau telah membimbing saya dari awal sampai akhir. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini saya telah mendengarkan firman-Mu tentang talenta. Ya Tuhan Yesus, saya berterima kasih karena Engkau telah memberikan saya talenta. Tuhan Yesus, bimbinglah saya agar saya bisa mengembangkan talenta saya, agar talenta saya berguna bagi saya sendiri dan sesama saya. Tuhan Yesus, bimbinglah saya juga agar talenta saya dapat dipergunakan untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Nah, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan.